inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalahu ba'da amma ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ada di majelis ilmu. Semoga Allah anugerahkan kepada kita terus istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Faslun fi badlil fadli. Kita masih ada di bab 10. Fasalnya namanya badlil fadli. Memang badlil fadli itu artinya gemar memberi. Gemar memberi atau senang ngasih. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala. Berarti hadis qudsi. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas terkait kalau menjenguk, ya, menjenguk, memberi makan, memberi minum. Sampai digambarkan satu hadis qudsi, kita ini diwelehke kelak di hadapan Allah. Kenapa kita tidak menjenguk orang sakit, ngasih orang makan, ngasih orang minum dan sebagainya. Kemarin gitu, ingat ya, dengan bahasa Allah, engkau tidak menjenguk? Bukankah engkau ini Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam? Allah menjawab, dulu ketika di dunia ada orang sakit dan engkau tidak menjenguk, ketahuilah bahwa keridhaanku ada di sampingnya. Juga tahun pertemuan kemarin seperti itu, masih ingat ya? Nah, hal itu dilakukan dengan target ihsan. Dengan target apa? Ihsan, yakni perbuatan baik yang kayaknya untuk manusia, sebenarnya untuk Allah Subhanahu. Maka kita jadi tidak mempedulikan siapa itu orang yang sakit, apakah orang yang punya hubungan baik dengan diri kita atau tidak. Enggak ngelihat itu. Dikurangi melihat manusia, terus persering melihat siapa? Mari kita bahas itu ya. Ini kelanjutannya. Ya bani Adam, wahai manusia, innaka in tabdulil fadla khairun laka. Bila engkau gemar memberi apa-apa yang setelah engkau cukup, setelah cukup itu jenengane wong cukup itu sebenarnya yo gampang nek cukup. Sing ndak pernah ada cukupnya itu keinginan, gengsi. Gini lagi, nek cukup janjane jenengan cukup nepus cukup banget, cukup banget. Sing ora tahu cukup jenengane napa? Gengsi. Jadi buang gengsinya.
Setelah kita bisa makan hari itu, minum hari itu dalam keadaan aman, ada yang dipakai, ada yang ditinggali, sudah cukup dari orang Islam. Lalu singgung sesuk emang wis ngerti cik urip. Ya baiklah nek besok, tapi nek sampai dipikirkan 3 bulan mendatang bahkan tahun mendatang memang masih hidup. Artinya kalau itu sudah diarani cukup, tidak sampai kemudian nemprah-nemprah. Lah setelah digaris cukup, maka intab dzulil fadla khairun laka, engkau gemar memberi itu sangat bagus untukmu. Sebaliknya wa in tumsikhu syarrun laka, bila engkau enggan memberi atau menahannya, maka itu sangat buruk bagimu. Wala tulamu ala kafafin, tidak, sebenarnya tidak masalah, tidak tercela engkau mencukupi kebutuhan diri, tidak apa-apa. Sing tercela apa mau jangan gengsi. Karena gengsi yang pucuke mboten ada pucuk. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang-orang yang asli menjadi tanggungan dirimu, tanggungan. Terus wal yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang meminta. Apalagi meminta, menerima saja tetap lebih baik yang memberi. Lanjut dilanjutkan. Wa sumi'a rajulan sautan fi sabahatin, ada seorang lelaki yang dia itu di kebun ya, mendengar ada awan sedang berbicara. Awan itu berbicara, isti hadiqata fulanin, siramilah, wahai awan, jadilah engkau menyirami kebunnya si fulan. Fasabbatis sabahatu ma'aha fi harratin, lalu awan itu mencari posisi atau lokasi yang dituju, lalu menumpahkan airnya di sebuah tanah yang sebenarnya itu kala itu hampir semua bisa disebut lagi paceklik. Sebenarnya di sini pernah, tapi kok diulang lagi. Biasanya nanti akan ada keterangan tambahan. Singkat cerita kemudian, fa idza jaa rajulun yuhawwilul ma' bimishatihi. Di situ ada orang yang sedang jaga di situ atau sedang garap. Nah, orang yang tadi mengikuti arah awan, yang mendengarkan awan itu berbicara akan menyirami kebunnya si A, langsung tanya, Assalamualaikum, misalnya, jenengan leres Pak Fulan? Iya. Lo kok jenengan tahu? Iya, saya tahu dikabari oleh awan. Nah, awan ngomong piye? Katanya saya diperintah oleh Allah untuk menyirami kebun panjenengan. Oh gitu. Nah, perkenankan saya tanya, silahkan. Kok bisa jenengan seperti ini? Jelas-jelas kondisi lagi paceklik, angel udan. Lho kok ono awan kok istimewa milih menjadi hujan spesial hanya di kebun panjenengan. Iki amalannya apa? Dan ini hadis yang cerita Kanjeng Nabi. Artinya sahihnya. Amalannya apa? Maka orang tersebut kemudian menceritakan amalannya.
yakni beliau membagi rezekinya menjadi 3. Yang sepertiga pertama digunakan untuk nafkah diri dan keluarga. Yang sepertiga berikutnya dikembalikan untuk kebun, sebagai muter modal. Yang sepertiga berikutnya kata dia adalah fisabilillah. Sehingga nanti yang lain kemarau saja, paceklik saja, spesial. Di kebun orang ini diparingi hutan, terus tandurane sae. Alhamdulillah. Sepertiga niku alit apa ageng? Kecil atau besar? Ya tergantung. Cara kula mending aja sugih-sugih, Pak. Sepertiga model-model wong ijik di duit 150.000, terus kemudian gratisi konco 50.000, enteng. Gitu? Saya mulai sugih dari 15 juta, berarti sepertiganya pinten? Ayo, mulai cross. Pemane dari 150.000, berarti gratis. Singgung fisabilillah pinten? 50 juta. Kalau sudah dari 150 juta, berarti berapa? 50 juta. Nek rezekine jenengan dihitung-hitung 1,5 miliar, berarti pinten? Mulanya aja sugih-sugih mari ngomel mungkin. Kecuali jenengan mampu, silahkan. Tapi umumnya kita ini nek bondone ijik sithik masih diparingi mampu. Begitu mulai rodo oke, surang. Padahal yang dilihat di sisi Allah kan prosentasenya, gini mungkin prosentasenya. Orang kalau memang punyanya 15.000 ngasih 5.000, ya hebat sudah. Insya Allah. Kalau mahasiswa gitu masih jadi mahasiswa, ada duit, mana yang punya uang, duit-duit ini mau sebut uangnya tadi itu 150.000, terus kemudian bukain jajan sak konco-koncone mumpung dia lagi duit biasa. Tapi begitu wis mulai ketok sugih wis abot. Makanya terus mau pesennya apa? Bukan aja sugih-sugih. Pesannya adalah grid rezeki itu berbanding lurus dengan grid keimanan, ketakwaan. Nah, kalau rezeki kita memang lagi punya levelnya di level kita rezekinya kelas model kelas 2, ya imannya kelas 2 itu dengan itu. Kalau rezekinya sudah sampai kelas 9 kok imannya masih kelas 3, wah, maka selisihnya itu pasti akan menjadi ujian berat. Bakal ngerjani wong mukmin. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya berusaha memberikan analog yang mudah untuk hadis ini, bahwa siapa orang yang nggawe Gusti Allah mon berapa persen tadi? Sepertiga. Wah, itu luar biasa. Ya nek kuwi ora nggawe rutinan ya minimal saumur urip wis tau ngeten lho. Jadi tekan Gusti Allah niku hampir setiap ilmu yang pernah kita dengar, hadis yang pernah kita baca, iki wis duwe kenang-kenangan nang ngarepe Gusti. Saya lihat sih nek jenengan pun biasa kata ini. Alhamdulillah. Ngoten Pak. Dan memang keadilan rezeki ini Gusti Allah niku pun adil.
pun pola adil sebenarnya sudah sangat adil. Ada kadang rezeki itu lek gampangane kaya baju gitu, traffic light. Ada saatnya hijau berarti napa? Lancar. Ada saatnya kuning berarti napa? Ya alon-alon. Nah, ada saatnya merah berarti napa? Madeg. Lah kok pengen hijau kabeh? Apa yang terjadi kira-kira? Tabrakan. Sing kene ya misalkan jalur udan, sing kene jalur panas. Kok kabeh jalur dituruti ora mungkin. Lah kok terus kemudian udan terus sing mesake ya bangsa-bangsa bakul es dan sebagainya. Kok terus kemudian panas terus sing mesake ya tukang tandur. Akhirnya Gusti Allah gantian lah. Jadi Gusti Allah nek bagi rezeki adil bener. Terkadang panjenengan sing diparingi laris. Di waktu yang lain panjenengan digawe seret sing laris koncone. Kenapa koncone? Ini dia mungkin dia lagi berobat untuk orang tuanya. Nah, panjenengan paling ku nek laris ukur gawe ganti HP nganggo dhisik. Jadi Gusti Allah pun adil. Ada saatnya nopo hijau, saat nopo merah, dan saatnya kuning. Nah, sekarang saya tanya, kendaraan apa yang wah hijau lah, kuning lah, merah tetap boleh melaju kenceng, lancar terus? Bulan, pemadam kebakaran ya. Itu adalah kendaraan-kendaraan yang membawai kepentingan banyak orang. Kendaraan-kendaraan yang membawai kepentingan banyak orang. Yuk kita nanti akan ada hijau, ada kuning dan sebagainya. Hijau ya lancar, kuning ya seret, merah ya mandek. Nek nggo gawe pribadi, nek paling-paling nggo gawe diri dan keluarga ya kenal itu. Tapi nek memang Masya Allah membawai kepentingan banyak orang, insya Allah diparingi mau itu hijau, kuning atau merah diparingi apa? Repun, gampil dong. Dan sini gampil betul. Gampil, enteng nama apa? Enteng. Aja terus ke. Singapura namanya nggak mulai terus ke. Maka kembali ke teori awal. Ihsan, nama? Ihsan. Ihsan itu nglakoni nggawe Gusti Allah sing kebaikannya kembali kepada diri sendiri. In ahsantum napa? Li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu kebaikannya itu kembali kepada diri sendiri. Ya kalau hadis ini sudah sangat jelas, yakni sepertiga. Kok kita mengamalkan setiap hari ya kangelan, ya minimal dalam 1 tahun wis tahu sekali. Syukur-syukur lebih sering dari itu. Nek saking ora bisane ya minimal seumur hidup sekali. Dengan dieling-eling tak hitung-hitung aku kan duwe apa kabeh, terus kemudian sing sabilillah pinten lho. Nanti rasakan saja saatnya hijau, kuning atau merah tetap nopo. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh itu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah ini tambahannya yang dulu pernah sebenarnya ini pernah sudah saya sampaikan hadis ini karena diulang memang nampaknya sama muallifnya.
Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Yang mau disampaikan agak beda di sini adalah sebagaimana fasalnya, yakni balul mal. Tadi itu ada kegemaran. Gemar niku nopo rasane seneng, rasane ayem. Lah itu yang sedang mau dibahas. Itu yang sedang mau dibahas. Ada kebahagiaan tersendiri dan itu butuh dibentuk, butuh dibiasakan. Butuh dibentuk, butuh dibiasakan. Kalau memang itu akhirnya dibentuk dan dibiasakan, maka nuansanya itu jadi senang. Karena kesenangan itu ya kullu syai'in minal napa kulino, segala sesuatu tergantung napa biasa. Jadi nek bahasa Said Ali Zainal Abidin, kok dia didatangi orang misalnya no masjid lagi meh bangun atau masjid lagi meh renovasi dan sebagainya, tiba-tiba ini orang datang meminta, ya dia langsung marhaban, ya, selamat datang. Ya, kalau supi Arabnya benar. Selamat datang wahai orang yang dengan kerelaan, dengan kebaikanmu mau mengantarkan, ya, mengantarkan hartaku, rezekiku menuju Allah. Matur suwun karo wong sing njaluk. Nah itu karena ada kesenangan tadi. Hakikatnya kan di hadis yang sebelum ini jenengan nanti pireng yang dimakan habis, yang dipakai nopo rusak, yang diberikan itulah yang abadi menjadi milik manusia. Sallallahu Nabi Muhammad. Lalu kemudian ada orang meminta pakai itu panitia nopo gitu, maka jenengan akan berkata matur suwun, sudah mengabadikan rezeki saya, mengantarkan dari yang tadinya rezeki di bumi menjadi rezeki yang abadi sampai di sisi Allah. Akhirnya yuk muni matur nuwun. Nah, yang mau dibahas pada pembahasan ini tuh rasa bahagianya. Nek ngasihnya itu hampir setiap kita pernah ngasih, tapi kan dengan rasa yang berbeda-beda. Yang kita bima, itu sing penyakitnya nang penyakitnya itu ternyata kenapa sampai hadis ini diulang oleh mu'allif, karena mu'allif tidak menyampaikan itu pada pertemuan yang telah lalu banget. Ini yang dibahas itu rasa bahagia. Nek masalah ngasih, jenengan sering ngasih, kelihatan wajah dermawan semua, wajah dermawan semua. Begitu ada ponaan, ada Pak Le, Pak D, ada siapapun yang butuh, jenengan langsung nyomong. Tapi baru terus kemudian, nah itu penyakitnya nanggung. Mana ini pun, nah itu penyakit. Yang harus sedang kita mau beresi itu adalah rasa tidak suka, itu harus diberesi, karena sebenarnya sepanjang Allah masih menggeret takdir kita untuk kita dibutuhkan, itu sebenarnya di sana kita lagi dalam kondisi rahmati Gusti sallallahu alaihi Muhammad. Dan itu terus kemudian ditampilkan, ini hadisnya agak panjang, kalau ini hadisnya kisah. Satu ketika ada orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku tiba-tiba dia minta kepada Kanjeng Nabi. Minta lagi, habis minta lagi, habis minta ini minta itu lagi, habis minta ini minta ini lagi, sampai Sayyidina Umar ngadeg. Terus berdiri, orang itu wah ngerjani tenan. Ternyata Kanjeng Nabi boten remen dengan perilaku Umar.
Justru malah Sayyidina Bilal yang berkata, wahai Nabi, bukankah engkau diutus untuk yang seperti ini, menebarkan rahmat Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngelihat Bilal seneng ngepol, ditambah dengan bahasa, tidak usah khawatir dari apa yang kau berikan itu berkurang, Gusti Allah orang bakal melarat. Gitu. Kanjeng Nabi melihat Bilal itu seneng ngepol. Nah, seneng itulah yang sedang kita bahas. Nek ngasihnya, dari kemarin kita lagi bab memang bab iki, nek tekan bab macam-macam bab beda-beda, tapi babnya memang bab ngasih, mau rasa senengnya yang lagi kita bahas. Cetra wila-wila, jenengan biasanya nek dong pas ono sedulur begitu atau panitia nopo begitu, pas lagi jaluk-jaluk jenengan nek ngasihnya kan ngasih toh yang wajah-wajah dermawan. Kemudian wajah turah-turah ngono, alhamdulillah. Tapi ngasihnya itu sambil alhamdulillah atau karo rada gremeng. Nah, gremengnya itu yang lagi kita bahas. Insyaallah. Alhamdulillah. Gremengnya itu yang sedang kita bahas. Jangan sampai ada nek ngasihnya dengan islah terbiasa, dan ngasihnya setidaknya tadi itu wis tahu ngasih berapa persen tadi. Kalau toh itu tidak bisa di dalam waktu setiap hari ya mingguan wis, kalau itu tidak bisa ya tahunan, bulanan wis, tahunan ya tidak apa-apa, saking ora isone jangan pernah kita nanti di hadapan Allah diwelehke seperti di pembahasan berikutnya. Karena kita ini kan ceritanya lagi menyiapkan bekal husnul khotimah. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, umur orang sekarang itu umumnya berapa umurnya? Umurnya berapa? Secara umum ya 60, 70, 80, 100 tahun agak langkahnya 90-an jalan. Ya, sebut saja 80-an atau 70-an. Itu mau dicicil separuh pun enten apa sudah atau belum? Dicicil separuh sudah ada. Berarti tinggal banyak atau tinggal sedikit? Lah, miliki kenang-kenangan. 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 Lebih parah lagi nanti kalau sudah mulai ada tanda-tanda sakit yang menjelang kematian. Nah, itu sudah nanti akan berlaku hukum berbeda lagi. Wis rakno kaken. Sudah tidak boleh terlalu banyak, sudah tidak boleh lebih dari nek masih sehat sepertiga itu disuruh jadi kegemaran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini kan tesih sehat-sehat, alhamdulillah, insyaallah. Jadi ternyata yang sedang dibahas adalah rasa bahagia saat kemudian kita menjumpai orang yang ketoke wingi wis teko saiki. Insyaallah. Kula mawon keplenggong dengan pembahasan ini. Oh ini kok, karena kalau lagi sering jenengan teng pondok lek pinggir dalan, masya Allah, alhamdulillah tenan. Sampai anak saya itu paham, istri saya paham. Terus kemudian kalau nggak niki ngocos, nanti yo ojo grudel wis ngomong. Alhamdulillah dikasih rasa bahagia karena orang-orang takdir kebetulan jan boten. Teks bakto niku ditutup dengan hadis niki. Antum tungsoruna bidu'afaikum. Bukankah kalian ini diberi pertolongan sebab menolong orang-orang yang butuh atau orang-orang yang lemah di antara kalian.
Maka sepanjang kita masih didatangi oleh orang yang butuh, berarti Allah perhatian. Nek soalnya ini piro ya monggo sesuai tapi ojo jengkel, itu yang sedang dibahas. Ojo jengkel. Lebih parah lagi kalau sampai kita masuk pada ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal orang beriman, jangan kau rontokkan, kau batalkan pahala sedekahmu dengan alman wal adha, mengungkit-ungkit lan ngoron. Na'udzubillahi min. Di sini disebutkan orang yang seperti itu sing ngeki karo lorone iki padha karo wong ngekine sak dirham ngerampok itu 1000 dirham. Ayo ngerampok itu. Jangan. Insyaallah. Maka aturlah hati, begitu tek langsung jenengan alhamdulillahirabbil alamin. Gusti Allah masih perhatian. Karena akan datang satu zaman di mana kita niku sedekah ora bakal ditampa karo sapa-sapa. Wis ora ono sing nampani ya, nek datang zaman itu susah. Apakah zaman itu sudah menjadi sebuah zaman karena wong wis sugih kabeh atau karena sebuah keadaan yang lain? Wallahu a'lam bis. Bukan hanya menunggu akhir zaman di mana orang sudah tidak lagi membutuhkan, bukan, tidak harus seperti itu. Karena ada zaman di mana bahkan zaman dahulu belum akhir zaman Kanjeng Nabi. Niku sing jenengane sak labah niku jan ora ditomponi tenan kaya ngopo susah. Insyaallah. Cetak. Maka sepanjang kita masih bisa berguna, memiliki rasa senang. Rasa senang itulah yang sedang kita bahas. Sepanjang kita masih dipakai tenaganya, waktunya, rezekinya, pikirannya, matur suwun karo Gusti Allah, berarti Allah masih menganggap kita ini manusia sing layak dalam rahmat. Nek wis ora ono wong njaluk tulung karo panjenengan malah susah. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang minta tolong, berarti Gusti Allah ora bakal nulungi. Kenapa? Karena syarat orang didapat pertolongan dari Allah, dia bisa menolong kepada siapa? Sesama. Lalu ketika sesama Allah datangkan menuju kita, berarti Allah sedang dalam rencana mau memberi pertolongan kita. Nek ngono berarti munine matur nuwun Pak, jangan teko Pak, alhamdulillah. Nek soal sepiro sak duweku ya Pak, ngapunten sak duweku. Tapi jenengan rawuh matur suwun. Tek nang ati ngomong, berarti Allah sedilo maneh meh nulungi urusan-urusanku. Cetrang ngajinya pun temen Nah, karena ini yang dibahas hati, nek kemarin yang dibahas tangan, kalau ini yang dibahas hati. Dipahami bahwa setiap kali ada orang datang sedang meminta tolong, pahamilah bahwa Allah yang segera akan datang di hari esok atau nanti sore menolong kita punya urusan. Nah itulah sing kudu akhirnya kita bahagia. Insyaallah. Itu ekon jenengan jadi minal domplongin. Kan setiap kita kan pasti punya urusan, nggih. Setiap kita pasti punya urusan, dan ketika urusan kita lagi roto angel kok ono wong malah njaluk tolong, nah berarti paham dengan iki Gusti Allah bakal nulungi aku. Buktine apa? Ditekake wong iki sebagai syarat. Cerak itu yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu idza rida. Ya Hayyu ya Allah, wa ya Maha Hidup abadi ya Allah. Ya Qayyum ya Allah, wa yang Maha mengatur kehidupan kami ya Allah, wa yang tahu hidup dan mati kami, di umur berapa, disebabkan oleh apa mati kami, ya Allah, hanya Engkau yang tahu. Hanya Engkau yang tahu ya Allah, dalam keadaan seperti apa hanya Engkau yang tahu ya Allah. Semua ada dalam kuasa Engkau, semua ada dalam genggaman Engkau ya Allah. Maka birahmatika, dengan rahmat kasih sayang Engkau ya Allah, birahmatika, dengan rahmat kasih sayang Engkau ya Allah, nastaghith, kami mohon pertolongan. Birahmatika ya Allah, dengan rahmat kasih sayang Engkau ya Allah, nastaghith, kami berdoa. Silakan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي لكل هول من الأول مغتهم. يا ربي من مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Mangistin pun, tungan dengan sami-sami. Kalau pas mboten saged di kula niku enten akhirus sana. Enten hataman Quran. Berapa kali enten nggih ngapunten nggih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.